pagi Bu, kabar baik Bu. Bagus anak-anak, itu artinya kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Akan tetapi sebagai umat beragama, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah hari ini ada yang belum hadir? Tidak Bu. Bagus sekali, pertahankan semangat kalian ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan materi minggu lalu mengenai perpindahan panas secara konduksi. Materi tentang apa anak-anak? Konduksi. Perpindahan panas secara anak-anak, dari materi hari ini ada 3 pembelajaran yang akan kita capai bersama, yaitu yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan konsep perpindahan kalor secara konduksi. Nah, tujuan yang kedua yaitu siswa mampu untuk mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi cepat lambatnya perpindahan kalor secara konduksi. Yang tujuan terakhir yaitu siswa bisa memberikan contoh aplikasi perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum membahas tentang perpindahan kalor secara konduksi, Ibu ingin mereview dulu materi minggu lalu. Ada yang tahu apa itu kalor? Oke, baik, Michelle silakan. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, anak-anak, berdasarkan pengertian kalor tadi, menurut kalian ada berapa cara-cara perpindahan kalor? Ada 3 Bu. Apa saja? Ya, Disebutkan. ada konduksi, konveksi, dan radiasi Bu. Ya, tepat sekali ya, Dok. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas lagi lebih lanjut mengenai perpindahan kalor secara konduksi. Nah, anak-anak, Ibu akan menampilkan beberapa gambar dari slide, nanti anak-anak perhatikan secara baik. Nah, yang Ibu ingin tanyakan, apakah kalian pernah melihat sendok penggorengan, setrika, atau teflon? Pernah, Bu. Bu. Iya, dan kita semua pasti pernah melihat. Bahkan kita juga sering menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, biasanya terbuat dari bahan apakah? Gagang dari setrika atau teflon atau sendok penggorengan tersebut? Plastik atau kayu, Bu. Ya, benar sekali. Jadi biasanya alat-alat yang telah Ibu tampilkan di slide ini biasanya gagangnya terbuat dari plastik atau kayu. Nah, menurut kalian, mengapa sendok penggorengan, teflon atau setrika tersebut gagangnya berasal dari kayu atau plastik? Silakan Yando. Supaya tangan kita tidak panas Bu saat alat-alat tersebut kita gunakan. Iya, bagus sekali anak-anak. Jadi tujuan dibuatnya gagang alat-alat tersebut terbuat dari kayu atau plastik agar tangan kita ketika kita gunakan tidak terasa panas. Nah, tetapi kenapa kalau gagang yang terbuat dari logam ketika kita gunakan itu tangan kita terasa panas? Ada yang tahu? Karena logam mampu mengantarkan panas dengan baik, Bu, sedangkan kayu tidak. Benar sekali pendapat dari Michelle. Nah, untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan nanti pada slide. Dari slide terlihat bahwa ada beberapa contoh alat yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi yang sudah disebutkan, ada teflon, sendok penggorengan, dan juga ada setrika. Yang dimana gagangnya itu terbuat dari plastik yang bertujuan agar saat alat tersebut digunakan, tangan kita tidak terasa panas dan tidak terluka karena panas tersebut. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada Bu. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan lanjut pada pembahasan kita. Nah, anak-anak, berdasarkan beberapa fenomena tadi, ditinjau dari kemampuan mengantarkan kalor. Menurut anak-anak, ada berapa kemampuan alat dalam mengantarkan kalor? Ada berapa? Ayo, ada berapa? Michelle mungkin mau menjawab, silakan.
digerakkan menjadi dua yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang mudah menghantarkan kalor dan isolator suka menghantarkan asap. Iya, baik sekali. Jadi ditinjau dari kemampuan menghantarkan kalor itu dibagi menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman kalian bahwa konduktor itu adalah alat yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator adalah alat-alat atau bahan-bahan yang sukar untuk menghantarkan kalor. Nah, Yando, mungkin Yando tahu contoh apa saja alat-alat yang bersifat konduktor dan isolator. Silakan ya. Untuk konduktor contohnya seperti tembaga, besi, baja, dan aluminium ibu. Kalau sedangkan isolator itu seperti batu, kayu, kertas, dan plastik ibu. Bagus sekali. Nah, jadi pada bahan konduktor ini perpindahan kalor terjadi melalui elektron-elektron bebas dan laju konduksinya dapat ditentukan. Nah, jadi apa yang telah disampaikan oleh beberapa teman kalian itu sudah tepat sekali. Oke anak-anak, untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai perpindahan kalor secara konduksi, pada pertemuan minggu lalu Ibu telah memberitahukan kalian untuk membawa sendok yang terbuat dari bahan logam, lalu gelas, dan juga air hangat. Apakah kalian membawanya anak-anak? Apakah kalian membawanya? Bawa Ibu. Oke, baik. Untuk itu silakan kalian duduk berdasarkan kelompok yang telah Ibu bagi pada pertemuan minggu lalu, dan Ibu akan membagikan kalian LKPD. Oke, baik anak-anak. Jadi pada LKPD tersebut Ibu telah mencantumkan setiap petunjuk pembelajaran yang akan kalian lakukan berdasarkan alat-alat yang telah kalian bawa untuk membuktikan perpindahan kalor secara konduksi. Nah, anak-anak, jadi di situ ada beberapa alat dan bahan yang Ibu cantumkan, yaitu seperti sebuah sendok dari logam, air hangat, dan sebuah gelas, seperti yang telah Ibu janjikan pada pertemuan minggu lalu. Lalu di situ juga ada langkah-langkah kerja yang akan kalian lakukan. Silakan dipelajari dan dilakukan sesuai dengan petunjuk pembelajaran yang ada pada LKPD. Lalu silakan kalian menjawab setiap pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut. Nah, Ibu memberikan kalian waktu selama 5 menit. Apakah waktunya pas untuk dikerjakan? Pas Bu. Oke, baik. Iya, karena waktu diskusi telah berakhir, Ibu minta perwakilan satu kelompok untuk maju dan mempresentasikan apa yang telah didemonstrasikan tadi. Nah, Ibu minta dari kelompoknya Yando untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada kelompok kami. Pertama kami presentasikan hasil diskusi kami tentang kalor. Ini yang kami rasakan saat memegang sendok, itu ujung sendoknya menjadi terasa panas Ibu. Yang kedua itu mengapa ujung sendok yang kami pegang terasa panas, karena kalor air berpindah ke ujung sendok, yang dimana suhu pada ujung sendok itu lebih rendah Ibu. Dan yang ketiga itu termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini. Mengapa disebut demikian? Perpindahan kalor secara konduksi karena bagian cat perantara itu tidak ikut berpindah Ibu. Ini sekian dari kami Ibu. Silakan beri aplaus untuk teman kalian. Oke, silakan Yando bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Bu. Ya, berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh teman kalian, hasil diskusi dari kelompoknya Yando, mungkin dari kelompok lain ada sanggahan atau pendapat yang berbeda dengan teman kalian? Tidak ada Ibu. Oke, kalau tidak ada, jadi berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh teman kalian itu sudah sangat jelas dan sangat benar. Yang pertama, berdasarkan demonstrasi yang tadi kalian lakukan bahwa ketika sebuah sendok yang berbahan logam dimasukkan dalam segelas air yang berisi air hangat, maka tangan kalian akan terasa apa? Panas Ibu. Nah, anak-anak, jadi dari apa yang telah kalian lakukan, dari percobaan yang telah kalian lakukan, percobaan tersebut termaksud dalam perpindahan kalor secara apa?
konduksi Ibu. Secara konduksi. Nah, di mana perpindahan kalor secara konduksi itu adalah perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan partikelnya. Nah, dari yang tadi telah kalian lakukan percobaan, yang telah kalian demonstrasikan bahwa tidak terdapat perpindahan partikel dari air hangat itu menuju ujung sendok. Jadi di situ tidak ada perpindahan partikel. Ya, jadi dapat dikatakan bahwa praktikum yang kalian lakukan itu merupakan perpindahan kalor secara Konduksi. Baik sekali. Nah, jadi anak-anak, berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, maka tujuan pembelajaran kita yang pertama sudah tercapai. Kalian telah mampu untuk mendeskripsikan konsep dari perpindahan kalor secara konduksi. Baik anak-anak, berdasarkan apa yang telah kita pelajari tadi, berdasarkan dengan pendapat-pendapat dari kalian, dan berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, sini siapa yang tahu besaran apa saja yang mempengaruhi laju kalor konduksi? Ada yang tahu? Silakan Michelle. Laju kalor konduksi berbanding lurus dengan perubahan suhu, luas permukaan bahan, dan berbanding terbalik dengan tebal bahan. Iya, benar sekali. Jadi ada beberapa besaran yang mempengaruhi laju kalor konduksi. Yang pertama tadi ada perubahan suhu, yang kedua luas permukaan bahan, dan yang berikutnya ada tebal bahan. Nah, berdasarkan apa yang sudah Michelle sampaikan tadi, mungkin dari kalian ada yang bisa membantu Ibu untuk menuliskan persamaan yang telah disampaikan Michelle di papan tulis. Oke, silakan Michelle. Iya, benar sekali. Jadi silakan kalian berikan aplaus untuk teman kalian. Bagus sekali. Jadi berdasarkan apa yang tadi disampaikan Michelle, persamaannya menjadi demikian. Q per T setara dengan delta T, Q per T setara dengan A, Q per T setara dengan 1 per D. Nah, jadi kaitan ketiga variabel tersebut akan menjadi persamaan laju kalor. Nah, berdasarkan persamaan laju kalor ini, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menuliskan secara matematis persamaan laju kalor? Oke, silakan Yando untuk membantu Ibu menuliskan persamaan laju kalor di papan. Silakan. Kasih juga. Sudah Bu. Baik, terima kasih kepada Yando yang telah membantu Ibu untuk menuliskan persamaan laju kalor di papan. Nah, jadi yang dituliskan oleh teman kalian ini sudah benar. Nah, Ibu ingin tanyakan dulu pada kalian, Q ini apa? Kalor Ibu. Kalor. Iya, bagus sekali. Jadi Q ini adalah kalor. T Waktu Ibu. waktu. K Konduktivitas. konduktivitas. A Luas permukaan Ibu. kuat. Luas permukaan Ibu. Ya, baik, betul sekali. A ini adalah luas permukaan. T, ada yang tahu? Apa itu T? T yang besar atau T yang kecil T Ibu? besar. Oh, T Ini besar. silakan lihat di papan. Oke. Apa? T ini apa? Perbedaan Ada yang tahu? suhu. Ya, jadi T ini suhu. Kalau delta T itu yang perubahan apa? Suhu Ibu. Perubahan suhu. Kalau D ini ada yang tahu? Panjang atau tebal bahan. Iya, benar sekali. Jadi D ini adalah panjang atau Tebal bahan. tebal bahan. Baik, jadi anak-anak
cuma pinta sampai di sini saja, tapi bisa dipertahankan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, Jadi Ibu. anak-anak, mungkin ada yang ingin tulis, silakan dicatat. Ibu beri kalian waktu 1 menit saja untuk menuliskan persamaan tersebut. Baik, Ibu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Oke, baik, kalau tidak ada, apakah semua sudah selesai mencatatnya? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Karena waktu kita sudah hampir habis, jadi Ibu cukupkan dulu pembelajaran kita sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri diskusi kita pada hari ini, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini? Oke, silakan Yando untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah kita lakukan. Pembahasan kali ini dapat saya simpulkan bahwa perpindahan kalor secara konduksi merupakan perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Hanya energinya saja yang berpindah. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi laju perpindahan kalor adalah konduktivitas termal, luas penampang, temperatur dan panjang atau tebal suatu bahan. Serta berdasarkan kemampuan daya hantar panas, suatu bahan dapat dibedakan menjadi bahan konduktor dan isolator, Ibu. Mungkin sekian dari saya, Bu. Mungkin ada pendapat atau tambahan dari teman-teman yang lain? Tidak Ibu. Oke, baik, kalau tidak ada. Jadi kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman kalian itu sudah sangat lengkap dan benar. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi. Tolong disiapkan dan dipelajari dengan baik agar pembelajaran minggu depan dapat berjalan dengan baik. Karena tadi kita sudah memulai pembelajaran kita dengan doa, maka kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selamat siang anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang, Ibu. Sampai jumpa. Audio Jungle.